Bahkan semua, karena Bapak sudah punya ilmunya dan melakukan kemarin sudah melakukan sedikit simulasi. Kemudian Bapak melakukan kesempatan dan keberanian diwujudkan, Pak. Ada kesempatan berani lakukan, ada kesempatan berani lakukan. Karena ada cara lain, Bapak sudah itu harus putuskan karena motif Bapak ekonomi, jangan delay. Tetapi prinsipnya kan sama kemarin. Nanti saya akan jelaskan. Don't put your egg in one basket. Yang berikutnya adalah Bapak berbicara mengenai seperti tadi saya, profit, sustainability, expansion. Nah, lalu begitu rumusnya, profit, sustainable, expansion. Itu tiga itu melekat, Pak. Harus begitu. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai motif sosial. Motifnya sosial. Orang yang motif sosial ini tidak punya kaitan setelah retirement plan keluar jepret. Kemudian Bapak itu tidak berkaitan dengan motif ekonomi apapun. Tidak apa-apa. Pengabdiannya menjadi paripurna. Kira-kira melakukan apa saja, Pak, pilihannya? Melakukan apa kalau yang motifnya sosial? Apa, Pak? Perawatan apa, Pak? Oke, Bapak mengabdi di situ. Ya, mana? Lama-lama juga ikut jaga sakit jiwa juga kan? Bapak tadi bilang apa? Unik, Pak. Pak tadi bilang apa? Unik, Pak. Tadi bilang apa, Pak? Jadi ustad? Iya. Jadi mau balik, jadi pendeta, jadi apa namanya pelayan, apa namanya agama gereja, rohaniwan. Jadi juru sunat, kenapa, Pak? Itu sosial. Tukang apa konsultasi perkawinan, jadi gitu. Apalagi ya, yang pokoknya nggak bermotif ekonomi, sosial saja. Tapi Bapak tetap berkiprah loh. Motif sosial itu berkiprah di masyarakat. Panti asuhan, ya Bapak mengontribusi diri di situ ya. Yes. Anak jalanan, melatih anak jalanan, betul. Banyak yang dilakukan itu. Yang ketiga, motifnya kombinasi antara motif sosial dan motif ekonomi. Penghasilannya jalan, sosialnya jalan. Kira-kira apa itu, Pak? Penyelenggaraan umroh, sapi. Oh, sapi kurban, Pak, katanya sapi kurban. Sapi kurban, jadi sambil jualan, sambil bukan seperti ekonomi saja, Pak. Hah? Ada sosialnya nggak? Nggak ada ya? Masa sapi jual zaman kurban itu mahalnya setengah mati ya? Yang beli, Pak, lebih punya ini haji, Pak, harus. Oh, gitu. Harus. Tapi haji sapi. Tapi sekali genjot. Efek. Membuat koperasi lah. Mau punya argumen ya. Membuat koperasi. Saya kayaknya kalau sapi kurban itu motifnya ekonomi ya. Sosial nggak ada. Tapi taruh lah. Kalau Bapak merasanya, itu kan karena orang kan ingin nama malu dunia, gitu kan? Ya kan? Tergantung dari niat. Buat pendidikan, yes. Buat pasar murah. Sebentar, pendidikan dulu. Pendidikan itu Bapak bikin sekolah, ngitarin orang tapi dapat duit ya. Kalau bikin sekolahnya sekolah super mahal gitu, masuknya 60 juta, 70 juta itu. Sosialnya ditampilkan juga, Pak. Oh iya. Mampu di sana. Oh iya, dikombinasi ya. Kalau 1000 siswa, ada 100 orang yang berapa tidak mampu. Ya, kan itu. Apa tadi, Pak? Membuat pasar murah. Pasar murah. Bukan bisnis. Sosialnya di mana, Pak? Sosialnya ya dengan kita biaya yang kita tinggi, tapi kita dijualkan murah. Oh, oke. Jadi iya diskon market ya. Diskon market, yes. Rumah sakit. Tompes. Rumah sakit mesti hati-hati. Rumah sakit itu sekarang ada yang Bapak tergantung rumah sakit apa. Tapi kayaknya sosialnya juga banyak. Kalau salin, Pak. Kenapa? Salin dan puskesmas. Kok milih yang kayak begitu sih Bapak itu? Rumah sakit bersalin. Yang dipilih yang nyerempet-nyerempet begitu. Masaknya kembali lagi. Kemajuan anak bangsa itu harus. Oh iya, karena bukan ibunya, anaknya. Tapi karena anak butuh ibunya. Betul. Ya, ibunya yang dihubungi. Oh gitu maksudnya. Filosofinya gitu ya. Ya. Operasi. Sempat pinjam itu lebih banyak sosialnya karena ada keuntungan, tapi keuntungannya itu pengabdian bagi anggota koperasinya kan. Ada keuntungan Mas Pak, sedikit, tapi ekonominya sedikit.
sosialnya banyak ya. Yes. Oke, apalagi tadi sembako. Sembako insidentil ya. Tidak apa-apa sih. Yang penting motif ekonomi dan sosial. Oke. Kalau yang Bapak bicarakan 6 biji tadi itu sosialnya nggak ada sama sekali ya. Itu sangat berpikir liberal semua tuh ya. Duit Ada Pak, biogas ya. biogas tadi. Kenapa? Biogas tadi kan. Oh, biogas ada ya. Iya, ada biogasnya betul. Iya, betul. Kayaknya yang mikirin CSR cuma Bapak ya. Iya. Ora apa-apa Pak. Kasihan. Ada bikin CSR lain nggak? Belum ya, hanya satu ya yang mikir. Itu pun kan ada pertanyaan dari Bapak ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak mikir di biogas. Letong di mana-mana itu. Anugerah Tuhan yang diberikan selama hidup itu sampai hari ini saya mengembalikan semua pengabdian saya untuk Tuhan. Berusaha di masjid, jadi marbot, musik gereja gitu kan. Jadi sekretaris gereja nggak dibayar gitu kan. Tidak harus jadi mubalik, enggak. Jadi banyak cara. Bekerja untuk masjid, gereja, vihara segala macam itu. Kemudian apakah ngurusin kuburan? Ya. Itu juga motif spiritual ya? Ya, ya. Oh, Sosial tuh. Iya Pak. motif sosial ya? Ekonomi dan sosial Pak. Enggak. Apa yang ada ekonominya? Enggak ada. Penjaga kuburan kan dapat uang juga. Oh, enggak. Oh, itu ekonominya. Enggak, kalau saya jangan. Tapi saya sudah, pokoknya saya sosial aja. Apa spiritual? Kurang ya kalau kuburannya. Tapi tergantung di Pak, di daerah Pak. Biasanya kalau di daerah yang mungkin kampung itu ya sosialnya yang tinggi. Oh, sosialnya, Iya. bukan spiritualnya. Kalau Iya. spiritualnya memang trans saja. Iya. Tergantung dari daerahnya. Hubungannya itu jalan tol sudah. Tuhan dengan kita lebih mengabdi pada usaha ini. Dikasih honor aja ngurusin gereja nggak mau. Diambil tapi dikembalikan. Gitu. Separuh. Iya, karena harus awas gimana entrepreneur itu akibatnya. Setiap elemen dipikir Iya. Separuh serake ya. Askar. Iya. Prajurit apa? Prajuritnya orang Jogja itu cuma sebelum perak. Siap. Kalau Pengabdian. loyalty ya. Pengabdian itu Pak. Biar ini loyalty ya pengabdian. Apa yang harus dilakukan dengan dana yang Bapak punya? Civic. Apa yang harus dilakukan? Apa yang cocok dilakukan untuk itu? Ada beberapa hal Pak yang kita ingin explore di sini. Yaitu yang pertama, Bapak akan berpikir bagaimana menempatkan tabungan. Kalau menempatkan tabungan, akhirnya Bapak bisa hasil, tentu saja kalau ini. Hasilnya piro. Aman enggak ya? Terus manfaatnya apa buat saya? Nabung itu kadang-kadang manfaat ekonomi, kadang-kadang non ekonomi juga Pak. Jangan salah. Seperti apa Pak yang non ekonomi? Gak banyak sih Pak. Kebanyakan nabung itu motifnya ekonomi. Saya bisa saja kan nabung, bunganya nanti dikasih untuk keperluan yayasan tertentu, bisa saja. Jadi nabung mendapatkan hasil, tapi motifnya tidak ekonomi. Bisa. Seberapa hasilnya, seberapa apa pokoknya, seberapa besar yang akan ditabung untuk keperluan yang itu, seberapa yang lain dan lain-lain itu proses. Tapi prinsipnya menempatkan tabungan itu tidak dilakukan untuk investasi Pak, berbeda. Tabungan berbeda dengan investasi sehingga risknya seharusnya kecil, rendah atau nol risknya. Jadi kalau cara tabungan harus zero risk, harus cari yang paling minimal risknya. Bukan nggak ada risk. Di dunia ini nggak ada yang zero risk. Minimal. Nyimpen di bank pun sudah ada sudah ada LPS. LPS berapa? 2 miliar ya? 2 miliar itu juga masih ada risk Pak. Sih. Jadi dibayar 2 miliar tapi kan nggak dikatakan kapan 2 miliarnya dibayar. Sebut aja bank itu full. LPS 2 miliar. Tabungan saya 1,5 miliar. Kapan dikembalinya? Kalau bank itu bangkrut, menggunakan undang-undang kebangkrutan, apakah Bapak sebagai deposan itu adalah konkuren yang pertama?
could be bukan, tetapi kreditur utamanya duluan untuk menyelesaikan itu. Bisa jadi begitu. Siapa misalnya tempat dia mengambil uang yang terbesar, misal boleh jadi bapak nanti pada akhirnya nggak dapat apa-apa juga. Upah invest itu kan government, yes, tapi kan akhirnya panjang mendapatnya kembali, sehingga value of money bapak itu menjadi cost karena menyelesaikannya baru 3-4 tahun lagi misalnya. So apapun keadaannya, meskipun ditambung di bank pemerintah sekalipun ada risiko. Jadi jangan katakan zero risk, tapi very minimal risk. Ditambung di bank pemerintah atau bank-bank besar tentu saja sangat kecil risikonya, hampir tidak ada memang, betul. Low risk pada akhirnya hasilnya biasanya memang kecil. Risikonya kecil, partisipasi bapak rendah. Deposito apa? Nggak ngapa-ngapain. Partisipasi bapak itu cuma pegang kartunya, datang ke situ, pergi ke ATM, ambil duitnya, selesai. Ada lagi. Bapak nggak kenal sama direkturnya, nggak perlu kenal siapa tellernya, kecuali tellernya cantik. Nggak mesti juga. Nggak mesti. Kalau saya ceweknya. Oh iya. Lesbian. Benar. Jadi kalau maksudnya turis, ya nanti orang yang lebih kecil lagi, lebih besar lagi itu medium risk. Hasilnya baik. Saya tidak katakan kecil, tidak katakan besar. Hasilnya baik, memuaskan. Risikonya moderat. Ada risiko meningkat, tapi membutuhkan perhatian bapak. Medium risk itu butuh perhatian. Tidak harus fully participating, tetapi bapak harus memberikan perhatian yang secukupnya. On the medium risk based kegiatan, bapak harus serta di situ. Ikut serta. Yang tertinggi tentu saja yang high risk. Pak, saya high risk, partisipasi saya rendah pak. Contohnya pak, saya beli saham. High risk itu pak. Saya rendah tuh partisipasinya, semua dikerjain dealer saya. Ketika naik turun dia cuma lapor aja ke saya. Saya nggak bicara partisipasi tinggi dalam pengertian fisikal bahwa ada di situ terus bulat setiap hari di komputer itu, bukan. Elemen pengambilan keputusan tinggi sekali di situ. Dia bilang ambil bang 3 lot saja. Nanti siang kalau tidak terjadi itu stop loss. Karena kita pindah lagi nanti ke ini. Itu kan partisipasi bapak tinggi sekali. Nggak ada bapak nggak jalan itu decision. Jadi tolong dilihat partisipasi bukan dalam pengertian bapak ada di kantornya di situ umat dari pagi sampai sore lagi. Saya itu dulu ya, tapi lebih pada lihat bagaimana partisipasi dalam pengertian decision making proses. Medium risk itu bisnis-bisnis seperti kita ini yang tadi kita bicarakan itu cukup medium. Tentu saja sebagian besar ada yang high risk. Dari yang kita lakukan ini ada yang high risk. Enggak, saya pikir apakah yang high risk? Sebab kalau pesawat sewanya jatuh, berhenti ya. Pesawat bawa cuma satu lagi orang kemarin itu. Yang ketiga, Budi Soeharto. Masih ketemu salah. Oh ya, dia tidak liquid. Kalau diperlukan, itu di bawah jadi hitam. Kalau tidak liquid, kalau diperlukan, nggak bisa langsung diperlukan duitnya. Itu properti semua kan, prinsip investasinya ada begitu. Kita sudah sepakat, prinsip investasinya ditanam di berbagai bidang, salah satunya properti. Karena nggak liquid. Kapan diperluin, nggak bisa langsung diambil. Tapi lo, anunya itu, apa namanya, risknya. Ya. Pada suatu saat ibu bapak membutuhkan financial planner pada suatu saat. Pada saat tertentu ibu membutuhkan itu, karena ibu tidak tahu harus memutuskan apa. Saya kesulitan untuk mengambil keputusan pak, apa yang harus saya lakukan. Kalau menyangkut hal yang berkaitan dengan properti, saya bersedia memberikan analisis sangat menarik, bukan lebih mendalam, sangat mendalam untuk ibu bapak sekalian. Maka saya ini ada saat saya akan memberikan analisis mengenai properti dari elemen apa saja. Jadi mungkin saya akan berikan sebentar lagi elemen-elemen perhitungannya secara sederhana supaya bapak ketika masuk pasar tidak salah.
Kalau properti kan tidak perlu bisnis kan, ada duit beli gitu aja, sederhana, nggak perlu bisnis plan kalau itu. Misalnya properti itu kan katanya 5 pertimbangannya untuk beli. Satu, lokasi. 2, lokasi. 3, lokasi. Baru yang keempat itu lokasi. 5 lokasi. Udah 5 Kalau di Jakarta yang beli lokasi ya, yang beli properti 4L. Lu lagi. RS apa sih kan? Selonjor saja susah. Selonjor saja susah. Rumah sedikit semen. Tapi ya, habis bahasanya saya berikan ya. Properti itu Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak benar milihnya pada 5L itu, okay. Membeli semakin murah di Indonesia, membeli semakin murah semakin gede hasilnya. Nanti saya simulasikan. Sebentar lagi ini kan kita akan bicara mengenai habis lunch, kita akan bicara beberapa praktek dagang properti, kita bicara mengenai Alfamart, kita bicara segala macam. Kita diskusi bisnis yang faktual, termasuk mulai watching segala macam nanti kita bicarakan. Saya nggak bicara yang bisnis orang itu, ada-ada ya. Ya Pak. Yang lulus. Soalnya kemarin baru nama loh Pak. Untuk Oh baru apa ya? Memang telepon masalah pas 3 90 bagaimana? Oh iya. Ya sudah. 0813 di Facebook kan? Sepertiganya. Jadi 33% pertama tabungan penuh, low risk, low income, gak apa-apa, pokoknya tabungan 30%, 33% kedua yang moderate bisnis seperti Bapak lalu dan bisnis 33% kedua yang seperti kita praktekkan ini. Kalau itu menyangkut securities, hal-hal yang sifatnya permainan tidak memiliki usaha sendiri tapi menanamkan saham, pilihkan saham. Saham itu tidak harus main yang atau yang naik turun itu bukan. Menempatkan uang di satu perusahaan tertentu, pernyataan modal, kemudian dievaluasi progresnya, dan dijalani terus berputar begitu Pak. Risiko dari situ. Nomor 2, kadang-kadang risiko investasi kita itu timbul hilang tanpa tahu kita hilangnya di mana. Ini persoalan di situ Pak. Ada Pak? Kira-kira bisnis apa itu? Bisnis, real bisnis. Real saham. Real apa namanya investasi? Sama Bapak nanam, nggak tahu itu 200.000 Pak. Sorry Pak. Habis. Besok gue ketemu. Habis. Hah? Mana habisnya? Habis Pak. Karena Bapak Mas Andi ini posisinya begini. Salah posisi. Lihat-lihat Pak, salah posisi kalau tidur, paling leher sakit. Kalau taruh duit salah posisi, itu dia. Persoalannya di sini. Kemudian yang ketiga, risiko dari apa Pak? Persoalan-persoalan yang Bapak hadapi itu hilangnya kepercayaan. Bisnis itu trust. Bisnis itu trust. Kepercayaan mitra, keluarga, diri sendiri hilang itu. Nah, kalau itu hilang Pak, biasanya sulit recovery-nya. Lama merecover. Maka bisnis itu trust. Jadi itu yang harus kita pegang. Makanya tadi banyak ketawa itu. Yang terakhir, melindungi dari risiko kerugian, musnah, habis, hilang atau terampas. Itu dia. Nah sekarang apa yang harus dilakukan Pak? Kalau memang ada risiko seperti itu, jika gagal apa yang harus dilakukan? Kan kuncinya di situ. Asalkan saya masuk di bisnis ini, sudah saya jalani Pak, bikin perusahaan apa? Enggak, airline. Nah tagline saya adalah bersama kami melayang dengan pasti. Gagal Pak. Apa yang harus dilakukan? Wah, paling terakhir pasti pilihan itu hanya satu, gak ada lagi Pak. Game over. Udah. Selesai itu game over. Pasang duit lagi ceklik gitu kan. Lumayan kan masih ada jual asetnya. Kadang-kadang asetnya pun sudah tidak ada sama sekali. Bis, lalu. Karena ketika dilikuidasi harus membayar utang-utang. Game over. Keluarin lagi koin, masukin lagi. Ting ting nongkrong, ting ting nongkrong, main lagi. Dari nol.
paling terakhir, tapi tentu saja pilihan game over tidak menjadi pilihan paling depan, paling akhir, the ladder of the very last resort bagi kita. Apa yang harus dilakukan, Pak? Ketika perusahaan gagal, ada beberapa elemen inti yang terjadi di dalamnya, Pak. Yaitu ini. Yang pertama organisasi, Pak. Jadi ketika perusahaan itu sudah mulai menunjukkan, Bapak tadi bilang critical point-nya itu 10 juta, sudah masuk 10 juta ya, 12 juta. Ketika Bapak sudah mendapatkan 10 juta, itu critical point sudah di bawah performance, Bapak biarin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, orang ini nggak benar ya. Nomor 1 yang Bapak lihat itu, yang pertama kali dilakukan adalah organisasi. Banyak perusahaan-perusahaan kecil seperti yang kita lakukan ini habis karena dilakukan penggerogotan oleh orang-orang di dalam yang kita percaya. Nomor 1. Kenapa? Sistemnya nggak jalan, kontrolnya nggak jalan. Apalagi perusahaan keluarga, ya wes, coyok. Trust itu memang kadang-kadang berbahaya. Suatu saat trust itu memang membuat kita maju, tapi trust itu membuat kita jadi kadang-kadang berikan salah dalam organisasi. Nomor 1. Ketika ada itu, duduk lagi, fokus ulang, di organisasi. Terus kedua, Pak, baru bawa bicara bisnisnya. Kenapa ya bisnisnya? Setelah organisasi ternyata baik-baik saja, beres saja, nomor 2 organisasinya, bisnisnya, Pak. Bapak nomor 1 lihat komponen biayanya. Biasanya kegedean. Karena kan bisnis itu sifat melihatnya adalah revenue dikurangi cost. Itu umum, Pak. Bisnis apa aja? Mau bisnisnya Bapak sekarang mau operasi ini atau bikin bisnis tape sama. Revenue kurangi cost, gross profit, wes sederhana. Nah gitu. Kalau revenue-nya sama, kenapa kok bisa rugi? Gitu kan? Revenue mungkin menurun, turun, kecil. Tapi kok bisa rugi? Lihat dulu dari komponen cost-nya. Oh bisa dikurangi nggak? Oh sehingga listrik dimatiin aja. Jangan 5 jam tapi 3 jam. Oh ini stoknya terlalu banyak. Oh ini karena banyak. Pergi ke bank 2 kali aja, nggak usah 5 kali. Setor duitnya. Terus gimana? Beli berangkas aja. Misalnya, jadi nggak bolak balik. Misalnya ya, ada banyak komponen biaya internalnya dibaca dulu, Pak. Ada apa? Setelah biaya itu ketahuan, sudah nggak ada lagi yang bisa diperas, dipercayai, dikecilin, nggak ada lagi. Dan Bapak harus minimal harus tetap keluarin biaya, Pak. Dalam keadaan apapun. Nggak keluarin biaya, kacau, Pak. Baru di situ, Bapak. Layering itu kalau Bapak punya Alfamart, itu orang kadang-kadang malas masuk karena layoutnya salah. Lupa kan sudah ada konsultan dari Alfamart. Konsultan Alfamart 100% benar, Pak. Dia kan pakai standar saja, mau begini masuk, habis itu kasir. Kasirnya mau di kiri, menjelang itu keluar atau di samping saja, sehingga bisa langsung melihat ke seluruh barang dagangan. Atau kasirnya gimana? Itu layer, ya. Jadi kalau layering itu belum pindah lokasi, Pak, masih di situ saja, di rebranding. Kadang-kadang chatnya harus diganti. Jadi Bapak nggak boleh diem ketika gagal. Itu rumus, Pak. Nggak boleh diem. Wes pengen lah, apa jadi sih kuoso? Itu salah. Persani Gusti. Kalau bahasa. Rebranding cost lagi. Tidak, ada yang rebranding menimbulkan cost, ada yang tidak. Karena ketika Bapak memperbaiki itu, kemudian ada persoalan-persoalan injeksi memang. Ada yang tidak. Dan saya akan pelan-pelan. Pas memang saya tak perlu rebranding, nggak ada duitnya lagi kok. Oke, ada rebranding yang nggak perlu biaya, ada yang memang membutuhkan biaya. Setuju saya dengan Bapak. Uang ini rugi kok keluarin duit lagi. Nah, saya pelan-pelan tergantung sifat usahanya. Ya, saya masih menggunakan generik yang umum dulu. Ya. Kemudian sudah dilakukan. Kalau layering nggak berusaha, Pak, nggak perlu itu tutup sebentar, Bapak habis tutup, setelah stok Bapak bisa terulang.
traveling segala macam. Itu nggak perlu biaya, nggak perlu biaya. Pada suatu saat memang nggak perlu biaya. Setelah itu masih nggak jalan, relokasi. Oh itu udah butuh duit. Relokasi butuh duit. Pilihannya sekarang begini Pak. Saya kalau nggak keluarin duit apa-apa lagi, tutup, game over. Tapi kalau saya keluarin duit, mungkin game over juga, tapi tambah gede ruginya, ya kan? Atau saya akan melakukan sesuatu in return, karena setiap hal yang berubah diganti, reaksi pasar pasti berubah. Itu rumus. Reaksi pasar pasti berubah pada setiap gerakan perubahan, apapun. Jadi mengamati itu memang bisa untung besar, memang bisa untung besar. Tapi Bapak nggak melakukan apa-apa, sudah pasti tutup. Sudah pasti tutup. Kalau saya Pak, hanya pilihannya, saya akan melakukan sesuatu yang lain. Soal sesuatu yang lain itu menimbulkan biaya atau tidak, soal lain. Tapi saya akan lakukan sesuatu yang lain. Perubahan, organisasi, bisnis. Yang dari bisnis itu yang paling penting market reorientation. Reorientasi kepada pasar. Karena untuk revenue ini kan pasar yang nangkep Pak. Untuk mendapatkan pendapatan hasil usaha, pendapatan kotor, penjualan itu kan pasar Pak. Mau beli daging Bapak, mau beli bahan bangunan, mau sewa mobil, apa segala macam, kan pasar Pak. Yang oke, saya mau pakai jasamu, saya mau beli barangmu, kan gitu. Market reorientation. Terpaksa Bapak duduk, Pak saya nggak sanggup Pak. Ya nanti hal kedua, nanti apa yang harus dilakukan. Sekarang kita bicara itu dulu kedua, ya. Setelah yang itu baru Bapak bicara mengenai pasar. Persaingannya, persaing saya melakukan ini sih, saya enggak. Sana dikasih diskon, saya enggak. Sana kalau masuk dikasih apa tadi Bapak bilang kemarin itu dikasih uang ngurusin bisnis, cuci mobil, dikasih welcome drink, dan dari situ saya dengar itu. Sampai kayak begitu persaingan itu. Kalau diperlukan ya lakukan. Kos kata Bapak, ya nggak apa-apa. Kalau kos sedikit itu menimbulkan efek lompatan yang besar, why not? Itu insentif baru, harganya baru, kemasannya diubah, service delivery-nya diganti. Mungkin orang gak kuat beli 1 kiloan daging Bapak, ya wes bercari. Kemudian daging itu sandung kelamurnya itu diganti lagi yang model, dibikin steak terus ada bumbunya. Bapak tahu supermarket besar, kadang-kadang yang namanya ikan itu nggak terjual buat kalau sampai malam, apa yang dilakukan? Ikan sudah mati, ujung-ujungnya busuk, renok dibuang, digoreng sebelum busuk. Makanya kalau Bapak pergi ke supermarket besar di Jakarta, datanglah jam 9, 9, digoreng sudah renyah, enak. Harganya cuma 3.000, 2.500. Murah, sudah dikemas itu, tinggal makan, goreng, enak tuh. Manyus. Bahkan perusahaan besar sebesar itu pun tidak mau membuang stoknya, sumber dayanya. Dilakukan banyak rekayasa. Ayam nggak dijual ayam mentah, di oven. Orang sudah tinggal pulang bawa ayam. Itu kan proses melakukan reorientasi marketing. Supaya ayamnya terjual. Ujung-ujungnya kan tujuannya jual ayam Pak, tetap jual ayam, tapi dia melakukan reorientasi market. Karena ada sekelompok pembeli yang modelnya bawa itu apa namanya, yang nggak punya istri di rumah, atau zaman sekarang kan istri sudah nggak mau masak. Iya, tahu nggak? Saya melakukan survei menarik. Kalau pembeli rumah itu adalah wanita yang memutuskan ruang apa yang paling menjadi pertimbangan utama, ternyata bukan dapur. Sekarang, karena wanita sekarang itu nggak suka masak, ternyata. Jadi maaf, Bapak-bapak, kita senasib, saya senasib dengan Bapak. Istri-istri kita sudah nggak suka masak. Jadi dapur itu bukan ruangan yang paling penting sekarang.
bagi ibu rumah. Survei saya Pak. Kalau bapak-bapak ada yang mengejutkan hasilnya Pak. Kalau yang memutuskan pembelian rumah itu adalah suami atau bapak-bapak, ruang apa yang paling dipentingkan oleh bapak-bapak? Kira-kira ruang apa? Kamar tidur, bukan. Apa Pak? Ruang santai, hampir. Terus ada kadang-kadang nyeletuk, ruang pembantu Pak, ada gitu. Kelewatan. Ruang pembantu dekat ruang tidur gitu maksudnya. Pasti orang nggak pikir dia Bu. Ruang? Bukan ruang mandi. Kamar mandi. Bapak kalau memutuskan yang dia yang memutuskan pengambilan kamar mandi Pak. Kamarnya bersih, lebar, terus ada apa namanya walking closet yang keperluan pribadinya itu ada ayunan, ada jod, ada pampers. Oh Bapak itu kan banyak orang. Mungkin saya juga nggak tahu, saya nggak pelajari kenapa kamar mandi yang cuma sekedar ngisi kan. Mungkin itu ruang yang paling pribadi apa, ruang paling damai baginya di seluruh rumah. Karena di seluruh titik rumah itu dia nggak damai kan, dikejar istrinya mulu di kamar mandi enggak. Mungkin ya. Jadi dia di situ baca koran, nikmat betul. This is my room, this is my day, this is my time. Mandi dia sambil nyanyi, oh sorry, kami mikir mandi aja. Menarik loh, ternyata saya survei. Kalau ibu-ibu bukan dapur, tapi ruang tidur. Ruang tidur. Gak ada satupun yang memilih ruang keluarga yang nyaman. Tapi survei itu dilakukan di Jakarta. Mungkin Botan berbeda. Ruang di Jakarta itu, ruang keluarga itu waktu sudah habis, bapak datang, si anak sudah masuk ke kamar. Anak nonton, bapaknya masih di jalan. Kacau ini dunia. Benar. Mungkin Bontang nggak cocok. Mungkin saya akan survei lagi Bontang. Ruang apa yang paling diperlukan kalau opa? Ruang membantu. Wah. Sabar itu. Survei. Ya. Kemasan, delivery, service level, penguatan database. Kadang-kadang Bapak itu lupa bahwa basis Bapak itu adalah konsumen. Bapak tiba-tiba mengabaikan kelompok-kelompok konsumen yang sebetulnya menjadi database. Bapak punya Alfamart atau Bapak punya Singkong, macam itu. Bapak merasa setiap orang yang datang beli, terus sudah baik-baik asal dia beli bayar. No, kita butuh repeat kan. So I need you. Gitu. Kalau kita butuh repeat, kita mengenal database kita. Orang itu adalah begini, sifat belanjanya begini. Bu, saya lihat ibu sering belanja ke sini, beli ini. Saya bisa antar loh Bu, mengidentifikasi database. Bu, ibu bisa nggak usah bayar sekaligus, akhir bulan bisa gajian. Karena tahu mungkin level dari konsumen Bapak itu sampai segitu. Tergantung jenis produknya Bapak jual. Biasanya rumah tangga ya. Kalau jualan beras, jualan apa, gula pasir, sembako, kata teman-teman tadi ada yang bilang sembako. Mungkin dihutangin dengan cara itu menarik. Gitu ya. Jadi reorientasi, penguatan database. Kelompok-kelompok konsumen Bapak itu dipelajari siapa sih pembeli saya? Karena untuk meningkatkan revenue itu. Jadi harus kuncinya seperti saya bilang tadi, harus dilakukan perubahan. Harus dalam perubahan kalau gagal. Jadi yang terakhir elemennya yang saya bilang saya hati-hati Bapak adalah yang ini, hal-hal yang berkaitan dengan rekayasa usaha. Harus menginjeksi dana lagi kalau gagal. Lupa kok gagal kok injeksi dana. Itu seringkali menyelamatkan. Revitalisasi. Mau perusahaan besar kecil sama aja Pak. Kemarin kalau nggak salah dari dunia airline Bapak itu Merpati kalau nggak salah ya. Diinjek kan Merpati atau Mandala ya? Iya Mandala. Mandala diinjek ya. Merpati. Yang diubah apa manajemennya juga Mandala ya. Itu yang katanya
terus mementalkan Pak Menteri BUMN kan? Katanya ada isu mau mundurkan diri segala macam itu. Bapak. Saya nggak terlalu ikuti yang itu. Tiba-tiba katanya dia udah mundur. Iya. Oh sama Pak ya. Ya itulah. Mau saingan apa itu? Brand Enggak. Brand. Yang Bukunya habis ya Pak? Karena itu favorit pesawat. Injeksi dana pada satu saat. Tentu saja saya sebenarnya Bapak tidak harus semua mengalami injeksi dana. Kalau duitnya habis, kok diinjeksi lagi ya. Tapi rencana kesehatan salah satunya adalah Bapak injeksi dana. Ya, kemudian nanti ganti baru. Manajer toko Bapak itu ganti baru. Orangnya ganti baru. Berani Pak. Dulur, nggak peduli. Kalau Tandri Abeng